Ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah, sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Dan dulu saya nggak setuju dengan merger bank syariah, gitu kan. Nanti akan lebih banyak dimanfaatkan dan termanfaatkan oleh usaha besar. Bagi saya bank negara ini ya nggak usahlah mengurus usaha besar gitu. Kalau bagi saya ya, saya memang berpolitik saya. Cuma politik saya tidak sama dengan politik partai. Politik saya tidak sama dengan politik teman-teman saya di Senayan. Sepanjang pengetahuan saya, radikalisme dan terorisme ini masih bisa dikendalikan oleh Densus 88 oleh pihak kepolisian. Tapi korupsi-korupsi nepotisme siapa yang bisa mengendalikan? Halo, assalamualaikum, Buya Anwar Abbas. Apa kabar, Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sehat, Buya? Alhamdulillah, Pak Derajat. Ini, Buya, semangat dong. Buya ini Iya, semangat ini Buya lagi jadi pusat pergunjingan publik ini, Buya ini. Betul. Pula Buya ini dibilangnya apa ya, hobinya mengkritik Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi marah katanya kemarin itu, sampai ada ahli bahasa gerak tubuh, wah, sampai Pak Jokowi nggak mau lagi bacain pidatonya, langsung khusus menjawab kritik-kritiknya Buya. Sebetulnya duduk persoalan seperti apa, Buya ini? Memang Buya itu ada sentimen pribadi dengan Pak Jokowi. Hubungan selama ini seperti apa sih sebetulnya, Buya? Monggo, Buya. Ya, saya rasa standing position saya dulu saya jelaskan ya. Saya ini tahu tentang sistem-sistem ekonomi dunia. Sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme saya tahu ya. Sistem ekonomi sosialisme saya tahu, sistem ekonomi komunisme saya tahu, sistem ekonomi Pancasila saya juga tahu, gitu kan. Dan dalam kesimpulan saya adalah sistem ekonomi yang baik dan terbaik di dunia itu adalah sistem ekonomi Pancasila bagi saya. Ya. Nah, apa alasan dan argumen Pak Andreas menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila itu lebih baik ya? Karena sistem ekonomi Pancasila itu menempatkan manusia pada tempatnya, yaitu sebagai hamba Tuhan, gitu kan? Sehingga di dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat di negeri ini itu tidak boleh menentang ketentuan Tuhan, gitu, tidak boleh menentang ketentuan agama. Ya. Jadi oleh karena itu kesimpulan saya ya, kalau seandainya negeri ini kita kelola sesuai dengan falsafah bangsa kita dan hukum dasar negeri yang ada di negeri ini, maka menurut saya Indonesia ini akan menjadi negara yang maju, tetapi dia majunya berbeda dengan maju yang ada di Barat dan Amerika hari ini, gitu. Kemajuan yang ada di Barat dan di Amerika hari ini itu adalah menurut saya adalah kemajuan yang tidak manusiawi, dan saya tidak setuju dengan cara seperti itu, gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, maaf nih tanpa menyebut nama saya ya, salah seorang ketua umum partai di negeri ini yang juga pengusaha menyatakan bahwa di negeri kita saat ini yaitu sistem ekonomi yang sangat dominan itu adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Pertanyaan saya, sesuai nggak sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu dengan sistem ekonomi Pancasila? Ya tidak sesuai, gitu ya. Oleh karena itu apa yang harus saya lakukan? Saya mengingatkan para pemimpin di negeri ini ya, supaya percayalah kepada sistem ekonomi Pancasila dan jangan percaya kepada sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, gitu kan. Oleh karena itu suara saya nampaknya ya juga dianggap mengganggu ya oleh orang-orang tertentu, gitu kan. Kesimpulan saya ya, bagi saya negeri ini ada dalam bahaya ya. Nah, Buya, karena negeri ini menurut saya sedang berada dalam pertarungan antara dua ideologi besar, yaitu ideologi sosialisme komunisme di satu sisi dan ideologi liberalisme kapitalisme ya. Dan kita punya ideologi sendiri, punya sistem ekonomi sendiri yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila, ideologi Pancasila. Tetapi saya lihat orang-orang di negeri tidak percaya kepada sistem ekonomi Pancasila dan ideologi Pancasila ini yang jadi masalah bagi saya. Oleh karena itu ketika ketemu dengan Pak Jokowi di istana, saya bertanya,
Pak Jokowi, saya respect sekali dengan apa yang Bapak sampaikan, di mana Bapak ingin mencetak anak-anak bangsa yang memiliki karakter. Seperti apa kira-kira karakternya itu Pak Jokowi? Saya bilang kan, apakah Bapak mungkin anak-anak bangsa ini menjadi insan-insan Pancasilais? Kata beliau, benar itu Pak Bas, itu yang saya inginkan. Katanya. Nah, tapi menurut saya ya, kalau itu ya saya dukung, tapi situasi dan kondisinya tidak mendukung, saya bilang kan. Apa contohnya ya? Contoh belajar ekonomi ya, ekonomi yang diajarkan di UI dan di perguruan tinggi itu adalah ideologi ekonomi liberalisme kapitalisme. Ya kalau saya ekonomi liberalisme kapitalisme yang diajarkan ya jadinya ya liberalis dan kapitalis gitu kan. Nah, oleh karena itu saya menginginkan supaya apa namanya ya apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu oleh para menterinya ya diimplementasikan, ditindaklanjuti gitu kan. Oleh karena itu kalau dia Mendikbud atau Mendiknas gitu ya, itu dia terjemahkan itu apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Dia ingin membentuk insan-insan yang memiliki karakter Pancasilais ya. Bagaimana caranya? Dipikirkan gitu kan. Ya oleh karena itu bagi saya ya agak aneh juga ya. Presidennya maunya ke kanan tapi anak buahnya ke kiri gitu. Nah, itulah makanya saya kritik gitu kan. Nah, Dan ketika saya kritik saya dianggap nyinyir. Itulah kira-kira. Nah, Buya, kalau dikaitkan dengan pidato yang di acara MUI kemarin tuh gimana tuh Buya? Kan Buya malah menyingungnya soal kepemilikan lahan segala macam kayak begitu gitu kan. Yang itu kan sebetulnya ya kemudian kan Pak Jokowi bilang wah itu bukan saya yang melakukan. Bahkan beliau yang mencoba melakukan istilahnya apa ya? Redistribusi gitu ya. Redistribusi aset gitu ya. Macam itu. Dan soal isu lahan kan isu lama itu Buya. Bahkan sudah menjadi bahan kampanye juga tuh di Pilpres 2019 kan? Iya. Di dalam pasal 33 bumi, air dan apa? Dan segala isi dikuasai oleh negara ya. Ya. Kan dikuasai oleh negara ya. Ya. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kan. Pertanyaan saya, sudah terlaksana nggak yang namanya kemakmuran rakyat itu? Jawabnya sudah. Ya. Coba pertanyaan rakyatnya mana yang sudah sejahtera itu dan bahkan mereka telah mendapatkan sebesar-besar kemakmuran itu ya. Ya ternyata telah tercapai, cuma ya masyarakat ini kan berlapis-lapis. Ya. Ada kalau di dunia usaha ya, di dunia usaha ada usaha besar, ada usaha menengah, ada usaha kecil kan gitu ya. Ya, ya. Nah, saya rasa ya kalau usaha menengah, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, saya rasa mereka sudah pada sejahtera menurut saya ya. Cuma pertanyaannya adalah ya bagaimana nasibnya dengan usaha mikro, ultra mikro gitu kan? Gitu. Padahal jumlah usaha besar itu hanya 0,01% ya. Dengan jumlah pelaku 5.550 pelaku usaha. Kemudian usaha menengah jumlahnya hanya 60.702 atau 0,09%. Kemudian usaha kecil jumlahnya adalah 783.132 pelaku atau itu 1,22%. Itu kalau di total jumlahnya adalah 1,32%. Tuh ya, jadi yang sudah sejahtera itu adalah yang 1,32%. Yang belum sejahtera berapa Pak Andrabas? Ya 98,68% gitu kan ya. Nah, baru-baru ini, bukan baru-baru ini di awal-awal lah ya COVID-19 ya, itu Kementerian Koperasi mengeluarkan publikasi ya, di mana di situ dikatakan bahwa 88% usaha mikro ya, ini karena COVID ini ya. Itu tidak lagi memiliki kas dan tabungan. Tuh, tidak lagi memiliki kas dan tabungan. Coba bayangkan tuh ya. Jadi, padahal mereka perlu hidup ya, perlu makan, perlu minum, perlu ini, perlu itu. Tapi tidak lagi punya uang. Jadi berarti kan tidak lagi bisa berusaha kan. Sementara mereka adalah pengusaha mikro. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, ada sebuah lembaga namanya lembaga nama itu IDEAS kalau saya tidak salah ya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah mereka meminjam, gitu kan? Meminjam kepada siapa mereka meminjam? 40 sekian persen itu meminjam kepada keluarga sendiri. Tapi itu kemarin siapa mereka meminjam? Mereka meminjam kepada tetangga dan teman. Nah, habis itu mereka meminjam itu sekitar 23 sekian persen ya. Saya lupa mengambil catatannya itu. Kemudian mereka meminjam kepada koperasi dan bank, koperasi strip bank. Itu hanya sekitar 16%. Habis itu mereka meminjam kepada rentenir gitu kan. Nah, tiba pertanyaan sama saya, kok mereka tidak ada yang minjam ke negara gitu ya.
Kesimpulan negara tidak hadir dalam membantu mereka yang jumlahnya 88% ini gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya meminta kepada Pak Jokowi di dalam Kongres itu ya supaya mereka terperhatikan oleh kita, supaya mereka itu terdeteksi dan bisa kita evaluasi ya. Saya minta kepada Pak Jokowi supaya dunia usaha ini jangan dibagi dua. Selama ini kan hanya dibagi dua, yaitu usaha besar dan usaha UMKM. Itu kan? Dan saya protes dulu. Saya tidak setuju dengan merger bank syariah, gitu kan? Kenapa saya tidak setuju dengan merger bank syariah? Karena kalau dia tidak di merger, dia bank kecil. Kalau dia bank kecil, tentu yang bisa dibiayai adalah usaha kecil. Tapi kalau dia sudah menjadi bank besar, maka tentu yang dibiayai adalah usaha besar. Akhirnya, dalam kesimpulan saya ya, Bank BSI, Bank Syariah Indonesia yang besar itu nanti akan lebih banyak dimanfaatkan dan termanfaatkan oleh usaha-usaha besar. Sementara usaha-usaha kecil, ya UMKM, apalagi usaha mikro dan ultra mikro tidak terjamah. Nah itulah. Tapi ya Pak Jokowi juga pendapat juga dengan saya kemarin itu. Dia juga kecewa ya. Kenapa kok hanya UMKM ini dapat 20% kan gitu ya? Dan beliau meminta supaya dinaikkan menjadi 30%. Dan sekarang baru di angka 23%. Oleh karena itu kalau saya ditanya ya, apa yang akan Pak Nur Abbas lakukan kalau seandainya Pak Nur Abbas dikasih kesempatan untuk membuat policies gitu ya? Bagi saya bank negara ini ya tidak usahlah mengurus usaha besar gitu kalau bagi saya ya. Tetapi kan bisa saja kita berdiskusi tapi kan ada BRI yang memang fokusnya untuk kalangan UMKM semacam itu. Ya kalau bagi saya semua bank negara itu karena tugas negara itu adalah melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat kan gitu ya. Sekarang rakyat yang jumlahnya 98,8% sudah sejahtera belum kan ya. Nah kalau begitu diperlukan sebuah instrumen perbankan gitu. Bank mana ya? Tidak mungkinlah bank swasta. Ya yang mungkin itulah bank negara kalau menurut saya ya. Dan itu dilakukan oleh BRI kan antara lain. Bank Rakyat Indonesia. Ya, makanya bagi saya seluruh bank negara difokuskan untuk membiayai UMKM ini gitu kan. Catatan kritis saya paham betul kalau Buya begitu luar kepala yang ngomongin ekonomi karena memang Buya latar belakangnya sarjana ekonomi gitu kan ya. S1, S2, S3-nya juga ya Buya ya, ekonomi ya. Cuman mungkin kritik yang muncul ini kok Buya baru ngomongnya sekarang ya. Apakah ketika di masa rejim-rejim sebelumnya juga berbicara soal isu ini gitu? Kenapa baru sekarang gitu Buya? Dan mungkin juga jangan-jangan Buya ini salah posisi, harusnya tidak di MUI gitu kan? Buya ini harusnya masuk di yang salah itu adalah Pak Sudrajat. Yang salah itu adalah Pak Sudrajat. Kenapa Pak Sudrajat? Baru nanya sekarang? Pak Sudrajat maksud saya jurnalis ya. Iya. Karena jurnalis itu hanya mau mewawancari orang-orang yang hebat, yang punya jabatan-jabatan tinggi. Saya yakin ya. Kalau saya tidak wakil ketua umum MUI, tidak akan diminta, saya tidak akan ditanya saya ini. Kalau saya tidak ketua PPM Madin, tidak akan ditanya saya. Saya lihat banyak sekali teman-teman saya punya pemikiran bagus-bagus. Tidak ditanya, dia kirim rilis, tidak dimuat itu oleh Detik, itu tidak dimuat itu, coba bayangkan. Jadi dunia jurnalisme ini menurut saya juga tidak mendukung gitu ya. Mestinya makanya kata siapa ya? Unzur makola wala tanzur mangkola ya. Lihatlah apa yang dikatakannya dan jangan lihat siapa yang menyatakannya. Dunia jurnalis tidak seperti itu. Dunia jurnalis melihat apa yang dikatakannya, siapa yang menyatakannya itu kan ya. Pikiran-pikiran saya kayak ini banyak sekali yang punya pemikiran sama dengan saya. Cuma kan mereka bukan wakil ketua umum MUI, cuma mereka jadi wakil ketua umum MUI. Mungkin lebih ganas lagi dari saya gitu kan gitu ya. Nah mungkin jadi, kembali ke pertanyaan saya tadi Buya. Ini Buya menyampaikan ini baru sekarang atau sebelumnya di masa pemerintahan sebelumnya juga sudah menyampaikan pemikiran semacam ini? Ya sudah saya sampaikan, tapi kan tidak didengar oleh jurnalis. Wartawan tidak ada yang mau nanya saya, dan saya kirim beritanya, dia tidak mau muat juga. Siapa ini Nur Abbas kan gitu ya? Gitu. Di tahun 45 sepakat akan membentuk negara. Negara kita bentuknya bukan negara kekhalifahan, bukan negara kesultanan gitu ya, bukan keemiran, bukan mamlakah. Kita udah pilih bentuknya berupa republik gitu kan ya. Nah, oke. Kemudian kedua kita sudah sepakat juga falsafah kita Pancasila gitu kan ya. Nah, kemudian kita sudah sepakat juga hukum dasar kita Undang-Undang 45 sudah sepakat kita gitu kan. Makanya kalau di Muhammadiyah itu disebut dengan Darul Ahdi wa Syahadah, kalau di MUI disebut dengan Darul Misak ya. Itu sebuah konsep bersama, konsep bernegara dan bermasyarakat, berbangsa, ya di mana kita sudah membuat kesepakatan
Muhammadiyah menyatakan ya kita hanya jangan sekedar sepakat ya, tapi ayo kita buktikan kesepakatan itu ke dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan berbangsa bernegara gitu kan. Nah, lalu kita dari tahun 45 ya sejak tanggal 17 Agustus kita mulailah mengisi kan gitu ya. Nah, tetapi setelah kita isi pembangunan ini ternyata pembangunan ini hanya menguntungkan bagi segelintir orang. Ya, padahal amanat konstitusinya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu kan. Nah, sehingga Pak Mahfud MD itu sempat kesalnya luar biasa dia. Apa yang buat saya sedih? Itu rakyat di Sulawesi Tenggara itu menjerit-jerit ya karena tidak punya pekerjaan. Mereka lapar, mereka butuh pekerjaan. Nggak bisa bekerja di pabrik yang di tambang yang ada di Morowali itu kan. Itu kemana hati nurani kita sebagai pemimpin gitu ya. Rakyat kita butuh pekerjaan, nggak bisa kita kasih itu, tapi orang dari Tiongkok datang ke situ untuk bekerja gitu loh. Jumlahnya puluhan ribu gitu ya. Bagi saya itu sebuah apa ya? Nggak bisa tidur saya itu gara-gara itu ya, terus terang saja. Dan saya protes kepada Duta Besar Cina. Ketika Duta Besar Cina datang bertamu ke PP Muhammadiyah, saya bilang, Anda bagaimana ini? Ya, pengusaha-pengusaha dari negeri Anda investasi di sini, tapi kenapa Anda tidak pakai karyawan-karyawan dari sini gitu? Tuh, saya lama juga mengapakan mereka itu kan, tapi ya dia mengatakan ada gitu. Dan terus terang saja, saya pengen sekali itu ya. Itu yang namanya tambang-tambang yang dikelola oleh semua perusahaan Cina itu ya didatangin ya oleh pihak yang didata gitu ya. Berapa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana gitu. Ya supaya jelas dulu masalahnya gitu kan. Tetapi kalau ini saya paksakan berarti saya berhadapan dengan para pemilik kapital ya. Dan kalau para pemilik kapital yang saya hadapi ya mereka akan menghalalkan segala cara gitu kan. Ya oleh karena itu akhirnya saya terjepit sendiri gitu ya. makanya gini, dia Buya Anwar Abbas, Buya ini kan bicaranya macam-macam isunya ya. Ekonomi, politik, sosial, budaya, semua dikritisi, disoroti gitu kan. Ada yang orang ngomong mungkin tanya, sebetulnya tupoksi MUI itu apa sih sebetulnya? Tupoksi, ya Buya kan sebelum wakil ketua umum dulu sempat sekjen ya Buya ya, 5 tahun ya. Iya. Sebetulnya apa sih batasan-batasannya gitu kan? Karena mungkin orang terperangkap dengan karena itu yang melihat itu ada orang sekuler itu. Di negeri ini ada sekuler fundamentalis, tidak hanya Islam fundamentalis, sekuler fundamentalis yang sangat benci terhadap agama ya. Sehingga ada yang menyatakan musuh terbesar dari Pancasila adalah siapa? Terutama buzzer itu ya yang sangat tidak suka kepada saya. Anwar Abbas ini telah berpolitik gitu kan ya. Dan memperalat MUI untuk kepentingan politiknya gitu ya. Saya jawab, saya memang berpolitik saya. Cuma politik saya tidak sama dengan politik partai. Politik saya tidak sama dengan politik teman-teman saya yang di Senayan. Politik mereka adalah politik kekuasaan ya. Mereka ingin jadi calon presiden, jadi wapres, jadi menteri, jadi gubernur gitu kan ya. Jadi wali kota, jadi bupati, jadi duta besar. Saya tidak pengen tuh semua itu. Jadi komisaris minimal. Saya politik nilai. Nah, apa yang saya perjuangkan ya, saya ingin di negeri ini yang namanya keadilan tegak. Saya ingin di negeri ini yang namanya kebenaran tegak, gitu ya. Saya ingin di negeri ini yang namanya kebersamaan tegak, persatuan dan kesatuan tegak. Itu aja keinginan saya cuma. Oleh itu saya melihat ada potensi-potensi di tengah masyarakat yang akan merusak keadilan, yang akan merusak kebenaran, yang akan merusak kebersamaan. Ya saya ingatkan gitu kan. Oleh itu kalau Pak Jokowi akan membuat kebijakan yang akan mendorong bagi tegaknya keadilan, ya saya dukung. Nggak ada ceritanya bagi saya untuk menentangnya itu. Dan kalau seandainya misalkan ada pemimpin yang akan membuat perpecahan di antara sesama, ya saya akan kritik itu gitu. Nggak boleh saya biarkan itu gitu. Timbul pertanyaan. Ya saya ini kan dari Majelis Ulama Indonesia, itu Majelis Ulama itu begini ya. Ini Pak Sudrajat ya. Sebuah masyarakat atau rakyat, satu rakyat ya akan rusak kalau pemimpinnya rusak. Ya, pemimpin akan rusak kalau ulamanya rusak. Kapan ulama itu dikatakan rusak? Kalau ulama itu tidak berani lagi menyampaikan kebenaran kepada sang penguasa. Gitu. Oleh karena itu saya memposisikan diri saya tidak ingin rakyat saya rusak. Oleh karena itu pemimpinnya harus jangan sampai rusak. Supaya pemimpin jangan sampai rusak, bagaimana caranya? Saya sebagai orang dari MUI harus mengingatkan para pemimpin di negeri ini supaya jangan berbuat hal-hal yang di luar ya ketentuan Pancasila Undang-Undang 45 dan ketentuan ajaran agama yang ada di negeri ini. Itu aja. Itu namanya politik nilai ya, bukan politik kekuasaan. Gitu. Oleh karena itu saya dikatakan nyinyir. Ya nyinyirlah saya. Kenapa enggak nyinyir saya? Contoh kemarin ini ya,
Menpan RB, Menteri Pendesaan Aparatur Negara ya. Pak Cahyokumolo. Pak Cahyokumolo sibuk sekali ya. 16 orang calon eselon 1 tidak lolos. Karena istrinya atau suaminya mengakses berita-berita dari tokoh-tokoh radikal. Pertanyaan saya, di benaknya Menteri Menpan RB ini yang jadi musuh negara hari ini apa saja? Nah, saya setuju bahwa radikalisme dan terorisme itu musuh negara. Ya. Tapi jangan lupa ada namanya KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Timbul lagi pertanyaan dari saya. Mana yang lebih berbahaya KKN dengan radikalisme dan terorisme? Sepanjang pengetahuan saya, radikalisme dan terorisme ini masih bisa dikendalikan oleh Densus 88, oleh pihak kepolisian. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme siapa yang bisa mengendalikan? Sehingga kata Pak Mahfud MD apa? Korupsi hari ini lebih dahsyat daripada korupsi di zaman Orde Baru, gitu kan? Timbul pertanyaan dari saya. Kalau begitu, korupsi ini sudah sangat berbahaya. Timbul lagi pertanyaan. Lalu langkah-langkah apa yang dilakukan, gitu kan? Supaya korupsi ini bisa kita hentikan, gitu kan? Nah, ternyata saya lihat dibuatlah undang-undang tentang KPK, gitu ya. Yang terjadi bukan penguatan terhadap KPK, malah pelemahan terhadap KPK, gitu kan? Nah, jadi bagi saya ya ada dua. Satu radikalisme dan terorisme yang musuh negara, ya itu harus kita tolak ya. Tapi yang korupsi-korupsi harus kita tolak juga, gitu kan. Yang ketiga apa lagi? Paham liberalisme kapitalisme dan paham sosialisme komunisme. Kenapa di dalam menguji calon-calon eselon 1 itu tidak dites, gitu kan? Kenapa masalah korupsi? Misalnya begini mestinya setiap calon eselon 1 itu diperiksa kekayaannya. Tapi dengan cara pembuktian terbalik, ya. Saya bingung sekali, terus terang ya, bingung sekali saya. Kok ada ya mantan pejabat atau pejabat ya kaya rayanya minta ampun gitu ya, bingung sekali saya. Kok dia bisa beli mobil Alphard, kok bisa dia beli Jaguar ya, kok dia bisa punya rumah di tempat-tempat mewah, bingung saya. Lalu saya ingat Pak Rudini. Pak Saudara pernah tahu Pak Rudini? Ya, mantan Kasat, mantan Mendagri. Mantan Kasat dan mantan Menteri Dalam Negeri. Apa kata beliau? Kalau ada karyawan saya di Departemen Dalam Negeri ini yang bisa membeli rumah, punya rumah di Pondok Indah, sementara dia tidak punya bisnis dan keluarganya juga tidak kaya, ya, maka itu bisa saya pastikan, kata beliau, itu pasti korupsi, kolusi, nepotisme itu. Pasti dia melakukan praktek KKN, gitu kan? Timbul pertanyaan pada diri saya. Banyak sekali saya lihat pejabat-pejabat di negeri ini yang kaya raya minta ampun gitu. Nah, terus kenapa nggak dilacak itu kekayaan mereka? Kalau diserahkan sama jaksa, nggak akan mampu jaksa melacaknya itu. Oleh karena itu menurut saya apa yang harus kita lakukan? Pembuktian terbalik. Jadi setiap orang-orang yang akan kita angkat itu kita tanya kekayaannya, lalu dia buktikan sendiri. Kekayaan itu dia dapat dari mana? Kemudian nanti dilacak lebih jauh, dilacak lebih dalam, gitu kan? Sehingga dengan demikian dia akan terketahuan. Oh, kalau begitu uang yang Anda miliki, kayak yang Anda dapat ini ternyata dengan cara-cara yang nggak benar, gitu kan? Tapi pertanyaan saya, siapa yang bicara seperti itu? Buya, setahu saya kan pernah di pembantu rektor atau rektor ya? Pembantu rektor di Rektor 2 Universitas Hamka ya. Ya sekarang Hamka dulu IKIP Muhammadiyah Jakarta. IKIP Muhammadiyah. Kemudian pernah menjadi direktur rumah sakit ya? Islam. Ya, 2 periode juga. 2 periode. Saya pembantu rektor 2 periode. Kemudian menjadi direktur rumah sakit 2 periode. Pernah menjadi anggota MPR di zaman Pak Harto. Ya, itulah kira-kira jabatan saya. Pernah di MPR juga ya. Jadi makanya hafal juga bagaimana gerak-gerik perilaku mereka itu ya. Dan saya dulu aktif di politik ya, tapi tidak usah saya sebut partainya ya. Kemudian saya menyatakan diri saya mundur ya, di era reformasi saya menyatakan diri mundur karena tidak pas dengan hati dan jiwa saya ya. Apa salah satu contoh yang tidak membuat saya enjoy berpolitik itu adalah saya ini bagian keagamaan ya, lalu kita disuruh oleh partai kita untuk membantu masyarakat ya. Tetapi kalau setelah kita bantu, kita minta mereka supaya mereka memilih partai kita. Saya tidak setuju dengan kayak begitu. Ya, jadi memberi bantuan kepada orang dengan harapan supaya mereka bantu kita, bukan dengan harapan, dengan minta mereka supaya memilih partai kita. Saya tidak bisa menerima kayak gitu. Kalau saya ya kalau ngasih orang ya kasih aja gitu kan. Masalah dia pilih saya atau tidak itu urusan dia begitu. Kalau bagi saya ya. Karena prinsip tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu gitu ya. Iya, tapi kalau di partai tidak bisa kayak gitu. Di partai itu ya
jangan sampai uang kita sudah kasih lalu nggak dapat apa-apa gitu kan. Tuh, sehingga di salah satu provinsi ada teman saya ngasih ya bantuan ke masjid, ke sekolah kan. Tiba-tiba dia nggak terpilih gitu kan. Ya. Nah, dia marah gitu. Saya kan sudah bantu sekolah Anda, masjid Anda gitu kan. Nah, terus kata teman-teman di sana katanya ya yang Anda bantu kan sekolah, minta aja ke sekolah gitu kan. Yang Anda bantu kan masjid, minta aja suara ke masjid gitu kan. Anda kan tidak memberi uang kepada kami gitu kan. Nah, berapa lama Buya di partai dulu? Di zaman Pak Harmoko, kemudian di zaman Pak Akbar Tanjung. Oh, di Golkar. Oke. Di Golkar, ya. Nah, Buya tadi belum menjawab. Kalau aktif di MUI sejak kapan persisnya? 90-an. 90-an awal saya aktif ya di Komisi Pengkajian. Oke. Salah seorang ketua saya waktu itu Pak Mubarok, Profesor Dr. Mubarok ya, yang aktif, yang mendirikan Partai Demokrat ya. Kemudian juga Musda Mulia ya. Ibu Musdah Mulia. Musda Mulia. Ya, bisa akur juga dengan Ibu Musdah ya. Padahal Ibu Musdah banyak juga yang nggak suka itu dengan pemikirannya, dianggap liberal. Iya, ya, tapi bagaimana kalau dia sudah jadi apa ya bagaimana kan? Ya, kemudian saya ditunjuk menjadi sekjen tahun berapa? Tahun 2000-an lah ya, 2000 berapa gitu. Jadi sekretaris. Jadi wakil sekretaris. Kalau nggak salah saya jadi wakil sekretaris itu tahun 2005 ya, 2010 wakil sekjen. Wakil sekjen MUI. Kemudian 2010-2015 saya ketua bidang pendidikan. Kemudian tahun 2015-2020 saya jadi sekjen. 2020-2025 saya dipercaya menjadi wakil ketua umum. Jadi cukup lama. Nah, istilahnya merintis dari bawah lah ya sampai ke puncak, pernah sekjen, wakil ketua umum. Tapi MUI kemarin kan sempat kebobolan tanda petik itu. Dua orangnya terdeteksi menjadi bagian dari gerakan terorisme sehingga ditangkap oleh Densus 88 gitu kan. Lalu ujungnya apa? Ujungnya mereka minta apa? Ujungnya kan yang disalahin Buya. Enggak, ujungnya mereka minta MUI dibubarkan kan? Ya, antara lain MUI bubarkan. Buya balas, ya udah NKRI bubarkan. Tapi saya nggak mau balik itu. Saya mau lalu saya ikut negara Indonesia dibubarkan gara-gara itu kan gitu ya. Gitu. Oleh karena itu bagi saya bukan negara Indonesia yang dibubarkan ya. Orang-orang yang bermasalah itu yang kita atasi gitu kan. Kalau ada misalkan di MUI yang satu orang bermasalah ya kita selesaikan, serahkan kepada penegak hukum untuk menyelesaikannya gitu. Tapi Buya sekarang sudah menerima ya bahwa dua orang itu memang layak diadili gitu ya. Kan awal-awalnya bilang ini bagian dari kriminalisasi ulama. Kan para penegak yang tahu layak tidak layak itu para penegak hukum. Kan kita menerapkan praduga tak bersalah kan. Ya kan Buya dulu sempat kita menganggap dia tidak bersalah, tapi kan nanti pengadilan yang membuktikan dia salah. Nah, dulu kan Buya sempat melontarkan, wah ini jangan-jangan bagian dari kriminalisasi ulama gitu apa yang dilakukan oleh Densus gitu kan? Iya. Ya kalau saya ini tidak berdasar itu kriminalisasi ulama, kalau tidak berdasar. Tapi kalau berdasar kan bukan kriminalisasi ulama kan? Tuh. Ya contoh misalkan gini ya, kalau ulama ditangkap ya tanpa ada apa ya. Bagi saya ya yang rusak itu namanya bukan nama Densus 88 ya, tapi yang rusak nama itu Pak Jokowi. Maaf saja ini ya. Gitu. Jadi akhirnya Pak Jokowi, rejim Jokowi mengkriminalisasi ulama. Saya tidak mau yang kayak gitu. Gitu. Oleh karena itu saya pengennya ya. Makanya saya mengusulkan kepada berkali-kali saya ngomongnya tapi tidak didengar juga ya. Kalau adalah perbedaan di antara kita ya, ayo kita selesaikan gitu kan. Lalu mediumnya apa Pak Nerabas? Nah, Pak Jokowi itu dahulu pernah membentuk namanya Dewan Kerukun Nasional dalam periode pertama beliau. Namanya Dewan Kerukun Nasional. Ketuanya itu kalau saya tidak salah mantan Menko Polhukam di zaman apa? Pak Wiranto. Sekretarisnya Profesor Dr. Jimli Asidiki, gitu kan ya. Jadi kalau ada masalah misalkan tentang Habib Rizik, ya ayo dibawalah ke dalam forum Dewan Kerukun Nasional itu dibicarakan apa menjadi masalah segala-galanya kan gitu ya. Nah, sehingga kita samakan informasi kita samakan kepentingan kita samakan sudut pandang kita ya, sehingga nanti akan tercipta apa yang disebut kalimatul sawa ya, titik-titik temu gitu, sehingga negeri ini tidak segaduh hari ini gitu. Tapi kan kalau Buya
kalau Buya nyontohinnya Habib Rizik, tapi kan Habib Rizik memang hampir semua presiden nggak ada yang benar kalau di mata beliau kan? Di mata beliau itu siapa tuh? Semua presiden di mata Habib Rizik nggak ada yang benar kan? Selalu dimarahin, Ya, itu dimaki, bisa diajak dikritik. bicara dulu. Pertanyaan saya sudah pernah nggak diajak berdialog? Buya Anwar sempat kenal dekat dengan Habib Rizik, sempat berdialog, berdiskusi. Ada apa? Memang kan di Islam misalnya diajarin. Ini contoh ya. Bib, Contoh. kan untuk berdakwah itu nggak harus ngomong kenceng, bisa dengan halus gitu, dengan tutur kata yang halus, menyampaikan kritik itu. Ini begini ya, dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang mencegah mungkar ya. Tuh aja sekarang, siapa yang berani berdakwah melarang orang berbuat mungkar? Ada nggak? Kalau masalah orang berdakwah mengajak orang kepada kebaikan gampang, nggak ada risikonya kan? Ya. Tapi kalau melarang perjudian, melarang komplek perzinaan, prostitusi, ada nggak yang berani itu? Nggak ada yang berani kan? Tuh. Oleh itu, karena itu Habib Rizik itu menspesialisasikan dirinya dakwah nahi mungkar ya. Karena kata dia yang dakwah ma'ruf itu siapa saja bisa melaksanakannya gitu kan. Dan dia pun juga memakai metode, tidak main seruduk aja, dia lapor kepada polisi, laporan pertama, laporan kedua, laporan ketiga enggak juga, ya baru dia bertindak gitu kan. Dan kadang-kadang saya lihat polisi juga membutuhkan FPI itu untuk menyeruduk komplek-komplek yang tidak terjamah oleh polisi kan. Gitu. Jadi oleh itu bagi saya ya, makanya saya merindukan sekali Dewan Kerukunan Nasional itu diaktifkan ya. Karena DPR hari ini menurut saya mandul ya. Semestinya kalau DPR ini kita aktif dan berfungsi secara baik ya, saya rasa negeri ini aman. Cuma kan karena semua yang menjadi bagian dari rejim ya. Dari 9 partai yang ada di Senayan, 7 masuk ke dalam lingkungan pemerintahan, akhirnya ya nggak ada kritisisme gitu. Jadi saya sedih sekali negeri ini ya kayak begini nih ya. Nah kalau ngelihat kayak gitu, yang salah siapa tuh, Buya? Pak Jokowi lagi ya atau sistem? Menurut saya sistem yang salah. Ketika kita mendengar Undang-Undang 45 ya, gitu. Kan kalau dalam Pancasila itu kan kerakyatan dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan kan gitu ya. Gitu. Menyatakan bahwa 92% orang-orang yang maju dalam pilkada adalah dibiayai oleh para pemilik kapital. Betul. Timbul pertanyaan, kalau mereka menang apa akan terjadi itu kan gitu ya. Dan sepanjang pengetahuan saya ya, para pemilik kapital ini kalau ada 2-3 calon itu dibiayai semua itu. Iya. Cuma mungkin barangkali ukurnya berbeda-beda ya. Tergantung survei. Buya sendiri punya alternatif solusi nggak? Bagaimana kita memperbaiki kondisi yang politik yang sudah karut-marut semacam ini, Buya? Kalau bagi saya sistem perpolitikan dirubah, undang-undang tentang dunia politik dirubah. Tuh. Poin mananya yang diubah? Antara lain poin yang di mananya yang paling krusial untuk diubah misalnya? Ya Kak parliamentary threshold tadi itu. Oke. Kalau bagi saya terus terang saja ya, saya ingin sekali ada tokoh independen. Karena partai-partai ini sudah terkooptasi semua ini, maaf saja ini. Tuh harus ada diberikan kesempatan kepada tokoh independen untuk maju juga gitu kan. Tapi mungkin hari ini enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Tuh, oleh karena itu saya rasa banyak tokoh-tokoh yang disenangi, disukai oleh rakyat ya. Yang mereka bisa menggantungkan harapan untuk adanya sebuah perubahan, tapi tidak bisa karena yang mengajukan calon itu adalah partai-partai politik ya. Sementara mentaliti partai-partai politik itu menurut saya sudah sangat rusak, bukan sangat rusak lagi, sangat rusak menurut saya gitu ya. Gitu. Apa yang membuat rusak ya? Duit itu yang buat rusak itu gitu. Mentalitas yang sudah sangat korup itu menurut saya sangat merusak itu. Oleh karena itu cari penyebabnya apa itu ya? Karena sistem undang-undang perpolitikan kita itu nggak sehat, yang nggak baik itu. Oleh karena itu di amandemen menurut saya gitu. Setelah acara di MUI kemarin itu yang di hari Pak Jokowi, yang Pak Jokowi batal membacakan naskah pidatonya itu, setelah acara itu beliau memang kelihatan marah betul, Buya. Atau seperti apa yang terjadi kemudian itu? Kalau kata ahli gestur, beliau marah. Nah, makanya. Kata ahli psikologi, beliau marah. Ya, tapi kan itu orang menganalisa kan, tidak mengalami. Kan yang mengalami kan saya. Ya kan? Kalau saya melihat ya di mana marah beliau? Malah kan beliau terinspirasi, senang sekali dengan kritik-kritik saya itu, sehingga beliau seperti dapat momentum ya untuk bicara bebas gitu. Beliau itu kan punya konsep ya tentang bagaimana caranya redistribusi aset gitu ya.
Dan itu sudah beliau kerjakan kan gitu kan. Ya. Nah, tetapi kan masih belum apa gitu, belum maksimal gitu kan. Nah, begitu saya tanya, ya langsung imajinatif sekali. Sehingga beliau mengatakan, ya saya punya konsep gitu ya. Sekarang nggak saya pakai gitu kan. Saya akan jawab pertanyaan Pak Narabas sambil tertanya pada saya itu. Itu kan, dan saya juga senang juga, dan saya terus terang saja ketika pidato itu saya terus terang juga akan ingin mengatakan, ya saya sudah katakan sebenarnya saya ingin pidato ini tidak pakai teks supaya saya bisa mengekspresikan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan gitu kan. Tapi karena waktu Pak Presiden terlalu pendek, ya saya terpaksa baca lah kan gitu ya. Tuh, lalu kemudian saya terus terang ingin berkomentar, tapi akhirnya lidah saya terkunci ya. Yang ingin saya sampaikan itu, saya minta Pak Presiden supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini tanpa teks. Gitu. Pengen begitu tuh saya itu kan ya. Ternyata beliau mewujudkan ya meskipun tanpa diminta. Mewujudkan itu ya. Senang sekali lah saya kan. Nah, sehingga dengan demikian ya peserta kongres kan tahu duduk masalahnya kan gitu ya. Tuh. Dan orang menafsirkan ya, Pak Jokowi marah. Di mana marahnya? Begitu turun Pak Jokowi juga apa pada saya kan. Dan kemudian ketika beliau selesai acara ya, beliau kan keluar kan. Nah, saya ini kan paling tidak suka dekat-dekat dengan pejabat. Ya, kalau ada pejabat datang saya tidak main dekat-dekat gitu ya. Itu kejelekan saya lah ya. Sebagai contoh gini, saya dekat dengan Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu pernah menjadi ketua MPR ya, RI ya. Maaf nih ya, kan 5 tahun tuh ya. Nggak pernah saya menginjakkan kaki saya di rumah beliau itu. Tidak tahu saya di mana rumah dinas beliau ya. Saya punya teman namanya Profesor Dr. Muhajir Effendi ya. Itu kan teman saya betul lah ya, adik saya lah gitu ya. Belum pernah saya menginjak rumah dia itu. Tuh. Jadi saya memang tidak punya kesenangan mendekati pejabat ya. Itu kelemahan saya gitu kan. Dan ketika Pak Jokowi sudah selesai ya, teman-teman saya kan ingin dekat-dekat, ya sudah pergilah kalian sama Pak Jokowi kan gitu ya. Ya saya duduk aja di dalam ruangan kan gitu kan. Duduk dalam ruangan, akhirnya staf beliau datang. Terbirit-birit datang kan. Buya, tolong Buya, Pak Presiden menunggu Buya di luar. Beliau mau pamit gitu kan. Ya lari ulah, saya terbirit-birit kan gitu. Saya lihat beliau sedang berdiri di samping mobilnya kan gitu ya. Di mobilnya gitu. Kemudian ada apa Pak? Ya saya mau pamit mana. Kemudian beliau menyampaikan poin-poin penting ya. Yang beliau sampaikan di apa itu untuk ditindaklanjuti gitu kan. Kemudian kita foto bersama itu. Saya minta beliau di tengah. Kan ada bertiga, Menteri Agama, saya sama beliau kan. Ya kan wajarnya kan beliau di tengah kan. Saya di kiri kanan gitu, di kiri atau di kanan gitu kan. Tapi beliau bilang enggak Pak, Buya saya di tengah saya tetap. Jadi kesimpulan saya beliau sangat humanistik menurut saya, sangat humanistik sekali gitu. Dan tidak anti kritik gitu ya. Kalau ada orang mengatakan beliau anti kritik, saya bingung juga ya. Makanya untuk meyakinkan saya bahwa Pak Jokowi itu anti kritik ya berdebat dulu, berdiskusi dulu dengan saya gitu. Kenapa? Karena dulu ketika di Istana Negara ya, saya pernah menyampaikan kritik saya kepada beliau. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikan kritik kepada Pak Jokowi, jadi tidak aneh lagi ya. Setelah selesai acara, Pak Pratikno Menseknek datang mendekati saya. Apa kata Pak Abbas? Itu apa yang Bapak sampaikan tadi itu dicatat oleh Bapak, maksudnya oleh Presiden. So, siapa sih saya ini ya? Dicatat oleh Presiden. Itu jadi kesimpulan saya ya maaf juga ini. Nah, ketika beliau datang, ketika saya ketemu dengan beliau ya, saya menyampaikan sebuah usul itu. Dan kemudian ternyata usul saya itu persis seperti yang saya inginkan. Yang saya usulkan itu beliau laksanakan persis seperti yang saya inginkan. Saya tidak menyatakan bahwa itu adalah atas apa saya ya, tapi kok cocok benar dengan yang saya inginkan gitu kan. Jadi kesimpulan saya berarti Pak Jokowi ini ya mendengar ya apa yang disampaikan oleh rakyat gitu. Dan satu hal yang saya terus terang saja ya sangat salut sama beliau itu adalah gini. Jarang sekali pemimpin di negeri ini yang saya lihat mampu mendengar secara baik. Tuh. Kalau kita ngomong sama Pak Jokowi, kita ngomong ya berlama-lama, beliau sanggup mendengar itu. Coba bayangkan ya. Saya aja tidak mampu, saya seperti beliau itu. Beliau mampu mendengar. Dan sikap itulah yang tidak dimiliki oleh para pembantu beliau ya, dan juga oleh para gubernur ya, para bupati, para wali kota. Buya Narabas, terima kasih banyak. Senang sekali bisa berbincang panjang lebar dengan Buya. Dan semoga riuh rendah dalam beberapa hari terakhir ini soal hubungan Buya dengan Presiden Jokowi.
bisa dikelirkan langsung oleh Buya yang memang terlibat langsung di dalam isu ini ya Buya ya. Tidak perlu melibatkan para ahli gerak tubuh, gerak bibir, dan para ahli tafsir yang lainnya lah. Cukup langsung Buya yang menafsirkan, karena Buya yang terlibat langsung di situ. Iya, betul. Sekali lagi. Boleh juga dikonfirmasi kepada Pak Jokowi gitu. Oke, terima kasih banyak Buya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.